Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia yang berjudul Belajar Mendeskripsikan. Sebelum kita belajar mendeskripsikan, kita harus tahu dulu apa itu deskripsi. Deskripsi yaitu pemaparan atau penggambaran suatu objek dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Contoh sederhananya, saya akan mendeskripsikan sebuah meja. Sebuah meja berbentuk persegi panjang, berwarna coklat, terbuat dari kayu, berkaki 4, dan dilapisi dengan taplak meja. Dari deskripsi yang sudah saya jabarkan tersebut, tentu kalian dapat membayangkan seperti apa tampilan meja tersebut. Apa saja yang dapat dijadikan objek dalam teks deskripsi? Objek dalam teks deskripsi bisa berupa tempat wisata, tokoh, binatang, program televisi tentang jalan-jalan, dan sebagainya. Bahkan, kalian bisa mendeskripsikan bagaimana orang tua kalian. Selanjutnya, coba kalian simak lagu nasional karya Ismail Marzuki yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa berikut ini. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pantai, berbisik-bisik raja memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Lagu nasional yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki mendeskripsikan tentang keindahan Indonesia. Mari kita analisis kata-kata mana yang menunjukkan bahwa lagu tersebut mendeskripsikan keindahan Indonesia. Pada bait pertama, menggambarkan Indonesia secara khusus, berisi tentang tanah air Indonesia. Pada bait kedua, menggambarkan tentang bagaimana pulau di Indonesia, yang sesuai dengan judul lagu atau apa yang akan dibahas. Pada bait ketiga, menggambarkan perasaan penulis agar apa yang disampaikan dalam lagu dapat dirasakan bagi yang mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi yaitu menggambarkan suatu objek atau perasaan
secara rinci sehingga pembaca atau pendengar seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Selanjutnya, kita akan belajar mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang Pantai Parangtritis. Apa saja yang perlu diidentifikasi dalam teks deskripsi? Yang pertama, objek yang dideskripsikan. Yang kedua, ciri isi teks deskripsi. Dan yang ketiga adalah tujuan dari teks deskripsi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu objek yang dideskripsikan. Objek yang dideskripsikan yaitu Pantai Parangtritis. Yang kedua, isi teks deskripsi, yaitu terletak pada paragraf kedua dan ketiga, karena memperinci bagian-bagian dari Pantai Parangtritis. Selain itu, juga menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis dan kata-kata yang mengandung unsur kata emosi yang kuat. Yang dimaksud kata emosi yang kuat yaitu penggunaan kata-kata khusus seperti elok, kemolekan, merah keemasan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks deskripsi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, intinya kita akan dibuat seakan-akan kita dapat melihat, mendengar, dan merasakan tentang objek yang dideskripsikan. Seakan dapat melihat, dapat dibuktikan pada paragraf kedua. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak, dan seterusnya. Dari kata terlihat, kita seakan sudah dibuat menyaksikan apa yang ada di Parangtritis, yaitu tentang tebing di Parangtritis. Selanjutnya, seakan dapat didengar, dapat dibuktikan dari kalimat, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Dari kata gempuran ombak, kita seakan dapat mendengarkan suara ombak yang ada di Pantai Parangtritis. Selanjutnya, seakan bisa dirasakan dapat dibuktikan dari paragraf 3. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Dari kalimat tersebut sudah jelas disebutkan rasa hangat memang dapat dirasakan seluruh tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang terakhir, simpulan atau kesan. Paragraf pertama dari teks deskripsi berjudul Parangtritis Nan Indah berisi tentang identifikasi objek, yaitu mengidentifikasikan di mana Pantai Parangtritis berada. Paragraf kedua berisi deskripsi bagian, yaitu menggambarkan bagaimana suasana atau keadaan di Pantai Parangtritis. Paragraf terakhir yaitu simpulan atau kesan, berisi tentang mengapa Pantai Parangtritis tidak pernah sepi dari pengunjung. Selanjutnya, kita akan membahas penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Sebagai contoh, kalimatnya seperti ini. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Dari kalimat inti tersebut, kita bisa membuat perincian mengapa Pantai Parangtritis sangat memesona, yaitu dilanjutkan dengan kalimat di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, dan seterusnya. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan panca indera. Panca indera berarti yang berhubungan dengan melihat, mendengar, dan merasakan. Contohnya yang seakan dapat dilihat dibuktikan dengan kalimat di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Kata terlihat sudah menunjukkan bahwa kalimat tersebut seakan membuat kita melihat tebing yang tinggi di Parangtritis. Selanjutnya, seakan dapat didengar, dibuktikan dengan kalimat gempuran ombak yang datang setiap saat.
Dari kata gempuran ombak dapat membuat kita seakan mendengar bagaimana suara ombak yang datang. Selanjutnya, seakan dapat dirasakan. Dibuktikan dengan kalimat, rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore. Dari kata rasa hangat, membuktikan bahwa hal tersebut seakan dapat dirasakan, apalagi disertai dengan hembusan angin sore. Yang ketiga, penggunaan afiks menasal pada kata dasar berhuruf awal K, P, T, S. Fonem K, P, T, S luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf K, P, T, S. Contohnya, kata memengaruhi luluh karena kata pengaruh berawalan huruf P. Jadi, jika kita menulis kata mempengaruhi, maka itu salah. Yang betul, memengaruhi. Fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Contohnya, mentransfer. Tidak luluh karena kata transfer diawali dengan klaster. Transfer, konsonan rangkapnya TR, transfer. Maka kata yang benar adalah mentransfer, bukan mentransfer. Karena TR tadi yang termasuk konsonan tidak luluh. Selanjutnya, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti kata beribuhan yang berawalan dengan huruf KPTS. Contohnya, kata mempertaruhkan dari kata dasar taruh. Mengapa tidak luluh? Karena tambahan awalannya bukan menasal, tapi memper. Jadi bukan memertaruhkan, tapi yang betul mempertaruhkan, karena tidak luluh. Yang keempat, penggunaan sinonim yang merupakan kata khusus dari kata umum yang bervariasi. Contoh kata umum melihat. Contoh kata khusus dari kata melihat yaitu menyaksikan, mengamati, memperhatikan. Jadi, kalian bisa menggunakan kata khusus dalam membuat teks deskripsi. Contoh kalimatnya, seakan tersihir kita melihat secara perlahan matahari seolah-olah masuk dalam hamparan air laut. Kata melihat merupakan kata umum, maka kita dapat mengganti kata melihat dengan kata menyaksikan, yaitu kata yang lebih khusus. Yang kelima, penggunaan preposisi atau kata depan, prefiks atau awalan, dan huruf kapital. Penulisan preposisi dipisah yaitu yang menunjukkan tempat. Misalnya, di pantai, di pasar, di belakang, itu di-nya dipisah. Penulisan prefiks dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, dimakan, dirapikan, itu di-nya digabung atau dirangkai. Berikutnya, penggunaan huruf kapital. Semua huruf pertama di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Nama orang, nama agama, kitab, Tuhan, nama gelar, jabatan, pangkat, nama kota, dan sebagainya itu menggunakan huruf awalnya huruf kapital. Yang keenam, penggunaan majas dalam teks deskripsi. Asosiasi menggunakan kata seperti dan memberi sifat manusia pada benda. Contohnya, angin pegunungan menyejukkan hati dan menyegarkan pikiran. Kata angin pegunungan dihubungkan dengan sifat manusia. Penggunaan bahasa yang terakhir pada teks deskripsi yaitu penggunaan konjungsi atau kata hubung. Ada dua konjungsi yaitu intrakalimat dan antar kalimat.
Konjungsi intrakalimat kata hubungnya sehingga, karena, dan, tetapi, meskipun, sebab, dan sebagainya. Sedangkan konjungsi antar kalimat kata hubungnya oleh karena itu, namun, setelah itu, dan sebagainya. Demikian video materi pembelajaran tentang belajar mendeskripsikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.